Rani Damanik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai Pancasila sebagai sistem etika dan filsafat. Satu, pengertian etika. Etika diambil dari bahasa Yunani kuno. Bentuk kata tunggalnya yaitu ethos yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan bentuk jamaknya adalah taeta yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai ini tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistematika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Aliran etika. Aliran etika terbagi atas 3. Yang pertama, A. Etika keagamaan, B. Etika teologis, C. Etika deontologis. Berdasarkan penjelasannya, saya terterakan pada layar gambar. Berikut adalah aliran etika dan karakteristiknya. Selanjutnya yang ketiga, etika Pancasila. Sila pertama, menghormati setiap orang atau warga negara atas berbagai kebebasannya dalam menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sila kedua, menghormati setiap orang dan warga negara sebagai pribadi. Sila ketiga, bersikap dan bertindak adil dalam mengatasi segmentasi. Sila keempat, kebebasan, kemerdekaan, kebersamaan dimiliki dan dikembangkan dengan dasar musyawarah. Sila kelima, membina dan mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial. Anda dapat membayangkan apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi guidance atau tuntutan bagi para penyelenggara negara. Niscaya, negara akan hancur. Korupsi akan bersih maharajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk. Dan dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Berikutnya yang keempat, hakikat Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Kedua, hakikat sila kemanusiaan, tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab, sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada deontologis, virtue etis yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Terakhir adalah pengembangan Pancasila sebagai sistem etika.
Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjuang Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi penting untuk moralitas budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Pancasila sebagai filsafat. 1. Definisi filsafat. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Adapun istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia yang terdiri atas dua kata yaitu philos yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan, tertarik kepada, dan sophos yang berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, inteligensi. Jadi secara etimologis, filsafat berarti cinta, kebijaksanaan atau kebenaran, love of wisdom. Orangnya disebut filosof. Filsafat adalah pemikiran fundamental dan monumental manusia yang mencari kebenaran hakiki atau hikmah kebijaksanaan. Karenanya, kebenaran ini diakui sebagai nilai kebenaran terbaik yang dijadikan pandangan hidup atau filsafat hidup. Pengertian Pancasila sebagai filsafat. Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil pemenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh Founding Fathers Indonesia yang diutuangkan dalam suatu sistem. Abdul Ghani 1998. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar, adil, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. 2. Aliran filsafat. 1. Aliran materialisme. 2. Aliran idealisme. 3. Aliran realisme. 3. Nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filsafat. Adapun hakikat dan pokok-pokok yang terkandung di dalamnya yaitu 1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 2. Pancasila sebagai dasar negara. 3. Filsafat Pancasila yang abstrak tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh. 5. Jiwa Pancasila yang abstrak setelah menjadi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. 6. Berdasarkan penjelasan otentik Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Sistem yang dimaksud dalam hal ini adalah satu kesatuan yang bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu. Lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Satu kesatuan bagian-bagian. 2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. 3. Saling berhubungan dan saling ketergantungan. 4. Kesemua dimaksud untuk mencapai suatu tujuan bersama. 5. Terjadinya dalam suatu lingkungan yang kompleks. Selanjutnya, 4 cabang-cabang filsafat dan aliran-alirannya. 1. Nilai dasar. 2. Nilai instrumental. Dan 3. Nilai praktis. Selanjutnya 5. Dasar-dasar ilmiah Pancasila sebagai suatu kesatuan sistematis dan logis. Dengan demikian, filsafat Pancasila akan mengungkapkan konsep-konsep kebenaran yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan bagi manusia pada umumnya. A. Aspek ontologis. Ontologis merupakan bidang filsafat yang menyelidiki makna yang ada, sumber yang ada, jenis yang ada, dan hakikat yang ada, termasuk ada alam manusia, metafisika, dan kesemertaan atau kosmologi. B. Aspek epistemologi. Epistemologi merupakan bidang atau cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan.
Dalam hal ini, terbagi 3 hal yang menjadi fokus Pancasila dalam epistemologi. Pertama, Pancasila adalah sumber pengetahuan yang dimana sumber pengetahuan ini berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang memiliki nilai-nilai adat, kebudayaan, dan religius. Kedua, mengenai susunan Pancasila sebagai sistem pengetahuan yakni isi Pancasila yang bersifat universal atau dapat diterjemahkan menjadi esensi Pancasila yang dapat dijadikan tolak ukur dalam bernegara dan sumber tertib hukum. Ketiga, pandangan Pancasila tentang pengetahuan manusia. Oke, aspek aksiologi. Aksiologi mempunyai arti nilai, manfaat, pikiran, dan ilmu atau teori. Menurut Barnard, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki satu tingkah laku moral yang berwujud etika, dua ekspresi etika yang berwujud estetika atau seni dan keindahan, tiga sosiopolitik yang berwujud ideologi. Terakhir adalah Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki beberapa nilai yaitu nilai objektif dan subjektif. Nilai objektif adalah sebagai berikut. Rumusan dari sila-sila Pancasila menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal dan abstrak karena pada hakikatnya Pancasila adalah nilai. 2. Inti nilai-nilai Pancasila yang berlaku tidak terikat oleh ruang, artinya keberlakuannya sejak zaman dahulu, masa kini dan juga untuk masa yang akan datang. 3. Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Sedangkan nilai-nilai subjektif adalah sebagai berikut. 1. Nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri. 2. Nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. 3. Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia karena bersumber dari kepribadian bangsa, sehingga dalam perjalanannya akan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian penjelasan dari saya mengenai Pancasila sebagai sistem etika dan filsafat. Jika ada kata-kata yang kurang mohon dimaklumi. Terima kasih.